Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geografi, apa kabar kalian semua? Mari kita belajar geografi. Bersama saya, Ahmad Ardinata Priyandana dari Prodi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi geografi pada submateri potensi sumber daya alam di Indonesia. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami klasifikasi sumber daya alam, mampu memahami potensi sumber daya alam di Indonesia, dan yang terakhir, mampu memahami strategi konservasi sumber daya alam. Pernahkah kalian berpikir dari mana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya? Dari makan, minum, membuat bangunan, ataupun lainnya? Dan juga pernahkah kalian berpikir seberapa besar sih manusia membutuhkan alam? Ataukah manusia tidak membutuhkan alam? Jawabannya, manusia sangat membutuhkan sumber daya alam. Kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam tertuang dalam kebutuhan primer, yaitu ada sandang, pangan, dan juga papan, dan juga ditambah dengan energi. Hal tersebut semua berbahan dasar dan juga berasal dari alam. Lalu, sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya alam menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan kekayaan alam yang memiliki nilai ekonomi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Sumber daya alam dapat kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ada sifat, potensi, dan juga jenis. Klasifikasi sumber daya alam yang pertama adalah berdasarkan sifatnya, yang juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, sering disebut renewable, dikarenakan mempunyai kemampuan reproduksi dan regenerasi sehingga sumber daya alam akan dapat bertahan kuantitasnya, misalnya hewan, tumbuhan, dan juga mikroba. Selanjutnya yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sering disebut non-renewable, dikarenakan tidak mempunyai kemampuan untuk regenerasi serta terdiri dari material sumber daya yang mempunyai cadangan yang terbatas. Misalnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang terakhir adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis atau sering disebut inrenewable, yaitu sumber daya alam yang mempunyai cadangan yang tak terhingga. Contohnya ada udara, sinar matahari, dan air dengan siklus hidrologinya. Klasifikasi sumber daya alam yang selanjutnya adalah berdasarkan potensinya. Sumber daya alam berdasarkan potensinya dibagi juga menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam materi, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk fisiknya, misalnya batu, besi, emas, kayu, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam energi, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk energinya, dapat berupa minyak bumi, gas bumi, dan juga batu bara. Sumber daya alam ruang yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk ruang atau tempat hidup, misalnya daratan dan juga angkasa. Klasifikasi sumber daya alam yang terakhir adalah berdasarkan jenisnya yang terbagi menjadi 2, yaitu biotik dan juga abiotik. Biotik merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, dan sebaliknya abiotik sumber daya alam yang berupa benda mati. Oke, waktunya kita kuis. Mari kita temukan sumber daya alam biotik dan abiotik yang ada di sekitarmu. Sebelum kita melanjutkan, sudahkah kalian menemukan sumber daya alam biotik dan abiotik di sekitar kalian? Jika sudah, mari kita lanjutkan. Mengapa sih Indonesia disebut kaya akan sumber daya alam? Salah satunya adalah berdasarkan potensinya, karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Lalu, potensi itu apa sih?
Potensi merupakan suatu kemampuan dan ketersediaan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan ataupun dikembangkan. Potensi sumber daya alam di Indonesia berkaitan ketersediaan cadangan yang besar. Maka dari itu, Indonesia disebut salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Mari kita kupas tuntas potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah sumber daya alam kehutanan. Indonesia mempunyai luas hutan salah satu terluas di dunia. Menurut data BPS, 2021 mencatat bahwa luas hutan di Indonesia mencapai 120,4 juta hektar. Dari luas hutan tersebut dapat kita klasifikasikan menjadi 8 hutan, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan hujan pegunungan, hutan sabana, hutan rawa, hutan mangrove, dan hutan gambut, serta hutan lumut. Hutan hujan tropis, hutan yang memiliki karakteristik adanya variasi tumbuhan dan memiliki kerapatan yang tinggi. Kondisi tersebut membuat matahari tidak bisa sampai ke permukaan tanah dan juga memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Hutan hujan tropis dapat kita jumpai di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Yang selanjutnya, hutan musim. Hutan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi musim. Pada musim kering, pohon yang tumbuh di hutan musim akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi adanya penguapan, seperti pohon jati, kesambi, bilang, bungut, dan belingsem. Hutan musim ini tersebar di Jawa dan juga Nusa Tenggara. Hutan hujan pegunungan. Hutan yang memiliki karakteristik kerapatan vegetasi yang tinggi serta memiliki pohon yang tetap hijau dan tidak pernah menggugurkan daunnya. Hutan ini berada di ketinggian 1000 mdpl hingga lebih dari 2400 mdpl. Tipe hutan ini tersebar di Pulau Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Hutan sabana. Hutan yang memiliki karakteristik tumbuhannya mayoritas berupa semak belukar, padang rumput, dan tanaman berdiri. Mayoritas tumbuhan tersebut mempunyai kemampuan menyimpan air dikarenakan dapat bertahan di daerah yang memiliki curah hujan yang rendah. Tipe hutan ini dapat kita temukan di Flores, Timor, dan Sumba. Hutan rawa. Hutan yang memiliki karakteristik tumbuhannya berupa pohon berakar lutut dengan tunas yang selalu terendam air. Kawasan hutan rawa memiliki tanah aluvial yang selalu tergenang air tawar. Tipe hutan ini dapat ditemukan di pantai timur Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Hutan mangrove. Hutan yang berada di kawasan pantai berlumpur, sedikit berpasir, alirannya tenang, dan mayoritas ditumbuhi bakau. Tipe hutan ini tersebar di pantai Sumatera, Papua, Jawa, Bali, Maluku, dan Kalimantan. Selanjutnya, hutan gambut. Hutan yang berada di kawasan beriklim tipe A dan B serta jenis tanahnya organosol atau histosol. Hutan jenis ini digenangi air tawar secara periodik. Keberlangsungan hidup tumbuhan bergantung pada turunnya hujan. Tipe hutan ini tersebar di Kalimantan Barat, Papua, Riau, dan Kalimantan Tengah. Tipe hutan yang terakhir adalah hutan lumut. Hutan yang memiliki karakteristik banyaknya lumut yang tumbuh menutupi muka tanah dan batang pohon. Tipe hutan ini berada di daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Tipe hutan ini dapat ditemukan di daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Potensi sumber daya alam yang kedua adalah bidang kelautan. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Lautan mendominasi wilayah Indonesia dengan luas 5,9 juta kilometer persegi. Dengan luas laut tersebut, tentunya dapat menghasilkan sumber daya kelautan yang sangat besar. Dapat kita klasifikasikan menjadi 4, yaitu hutan mangrove, perikanan, lamun, dan juga terumbu karang. Hutan mangrove.
Hutan yang berada di kawasan pantai pada daerah tropis dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove mayoritas ditumbuhi oleh pohon bakau yang dapat bermanfaat dalam mencegah erosi, abrasi air laut, dan mengolah limbah beracun. Sedangkan dari segi ekonomi, hutan mangrove dapat dijadikan sumber penghasil kayu dan tempat wisata. Tipe hutan ini dapat kita jumpai di pantai Sumatera, Papua, Jawa, Bali, Maluku, dan Kalimantan. Yang selanjutnya adalah perikanan. Perikanan merupakan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui tentunya dengan perairan laut yang luas, akan mempunyai potensi perikanan yang sangat tinggi dari segi kuantitas maupun keberagamannya. Seluruh wilayah pesisir di Indonesia hampir semua memiliki potensi perikanan pelagis, ikan bandeng, dan udang yang merupakan komoditas perikanan yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat pesisir. Lamun. Lamun merupakan jenis tumbuhan yang sudah beradaptasi dengan terendamnya air laut. Tumbuhan lamun biasanya tumbuh di pantai dengan lumpur, pecahan kerang, kerikil, dan pasir. Tumbuhan lamun berguna sebagai tempat habitat biota pendaur zat hara dan penangkap sedimen. Lamun ini dapat kita temukan hampir di seluruh wilayah pesisir di Indonesia. Yang terakhir adalah terumbu karang. Di Indonesia mempunyai terumbu karang terluas di dunia. Kekayaan tersebut memuat keragaman hayati dan luasan terumbu karang. Terumbu karang memiliki banyak manfaat bagi manusia, diantaranya sebagai benteng pelindung daerah pesisir, pencegahan erosi, wisata bahari, obat-obatan, dan sumber makanan. Terumbu karang dapat kita temui di daerah Papua, Sulawesi, Lombok, Bali, pantai barat, dan ujung Sumatera. Yang terakhir adalah Kepulauan Riau. Yang selanjutnya adalah sumber daya alam pariwisata. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan berbagai macam keindahan alam yang dapat dijumpai. Sektor pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dalam mendatangkan devisa dan menciptakan lapangan pekerjaan. Wisata alam. Keunikan dan keragaman kondisi alam menjadi daya tarik utama dalam wisata ini. Wisata ini dapat menimbulkan kecintaan kita terhadap alam. Salah satu contoh di Indonesia, destinasi favorit yaitu wisata alam adalah Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan juga ada Kawah Ijen di Jawa Timur. Sumber daya alam pertanian. Indonesia memiliki potensi besar dalam potensi pertanian dengan lahan yang luas dan beragam jenis tanaman yang dapat tumbuh di wilayahnya. Ekspor hasil pertanian akan memberikan sumbangan devisa bagi negara. Indonesia menjadi produsen beras keempat terbesar di dunia dan menjadi nomor 1 di ASEAN. Maka dari itu, komoditas utama di Indonesia adalah padi. Yang kedua adalah jagung, dan yang ketiga adalah singkong. Potensi pertanian yang ada di Indonesia. Yang pertama, padi. Daerah utama penghasil padi yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Yang kedua, jagung di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung. Yang terakhir ada singkong, yaitu di daerah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sumber daya alam perkebunan. Karena suburnya tanah dan mendukungnya alam Indonesia, rakyat Indonesia bisa menanam apa saja dan akan tumbuh. Sehingga bukan hanya pertanian, tetapi sektor perkebunan juga bisa ikut dimaksimalkan untuk mendukung ketahanan pangan. Sumber daya perkebunan yang ada di Indonesia antara lain tebu, kelapa sawit, dan kopi. Yang pertama, tebu. Berada di Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan. Yang kedua, kelapa sawit dapat kita temui di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara. Yang terakhir, kopi. Daerah penghasil utama kopi yaitu Lampung, Jawa Timur,
Sumatera Utara, Aceh, dan Bali. Sumber daya alam peternakan. Daging sebagai salah satu sumber protein yang sangat penting juga perlu dikembangkan. Selain untuk bertani dan berkebun, lahan Indonesia yang luas itu pun dipakai oleh para pemilik hewan untuk menggembalakan ternaknya. Pembagian sumber daya peternakan yang ada di Indonesia, yang pertama sapi, kerbau, babi, kambing, kuda, dan juga ayam. Sama sapi potong, yaitu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerbau ternak ada di Aceh, Sulawesi Selatan, NTT, dan NTB. Untuk babi di Provinsi Bali, Sulawesi Utara, dan NTT. Yang keempat, kambing yaitu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kuda di Sulawesi Selatan, NTT, dan NTB, dan yang terakhir, ayam sentranya di Jawa dan juga Kalimantan. Potensi sumber daya alam yang terakhir adalah pertambangan. Pertambangan merupakan suatu kegiatan pengambilan endapan material yang ada di dalam kulit bumi. Endapan material bahan galian memiliki nilai ekonomis dan fungsi bagi kehidupan manusia. Berdasarkan kondisi geologi yang ada di Indonesia, Indonesia sangat kaya akan potensi pertambangan. Setidaknya ada 5 material tambang yang ada di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi, batu bara, nikel, biji besi, dan bauksit. Oke, waktunya kita kuis. Setelah kita tahu material tambang apa saja yang ada di Indonesia, mari kita identifikasilah persebaran potensi sumber daya pertambangan yang ada di Indonesia. Studi kasus pemanfaatan sumber daya alam. UNESCO mengecam Indonesia untuk membatalkan proyek di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca dan Padat dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah lingkungan habitat asli komodo. Studi kasus yang kedua yaitu dari negara Nauru. Dilansir Guardian, Nauru pernah menjadi salah satu negara dengan per kapita terkaya di dunia berkat cadangan fosfor yang besar pada tahun 1970-an. Nauru benar-benar jatuh ke dalam krisis ekonomi yang dalam akibat kolonialisme, ketamakan, dan kesalahan pengelolaan sumber daya alam. Saat ini cadangan fosfor di Nauru sudah menipis dan berdampak kepada ekonomi dari negara Nauru. Setelah kita tahu potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, identifikasilah potensi sumber daya alam yang ada di kota asalmu. Kira-kira di kota asalmu ada potensi sumber daya alam apa aja sih? Ada beberapa hal akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebih. Yang pertama akan datang bencana alam, yang kedua kerusakan ekosistem, yang ketiga ada kerusakan lahan, yang keempat adalah kerugian ekonomi. Setelah kita tahu dampak jika sumber daya alam tidak dikelola dengan baik, ada beberapa upaya konservasi sumber daya alam untuk menjaga atau memelihara segala unsur dari sumber daya alam. Yang pertama ada Taman Nasional, yang kedua Suaka Marga Satwa, yang ketiga Cagar Alam, dan yang keempat Taman Laut. Sudahkah kamu menjaga alam? Kenapa kita harus menjaga alam? Karena kita jaga bumi, bumi juga jaga kita. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingatkan untuk mengerjakan link kuis yang ada di deskripsi ya. Thanks for watching.